Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini aku akan buat roti yang lagi viral banget, yang lagi ngehit seliweran di mana-mana. Jadi aku penasaran pingin buat juga. Tentunya ini aku buatnya itu simple, nggak pakai whipped cream. Terus ini juga tanpa mixer, tanpa ulen, bahannya juga gampang. Dan tentunya pakai oven tangkring. Buat yang penasaran, gimana sih cara buatnya? Jangan lupa ikutin terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama siapkan wadah, lalu tuangkan 120 ml susu cair, hangat ya susunya. Nah, lalu campurkan dengan 1 sendok teh ragi instan. Lalu campurkan juga 2 sendok makan gula pasir. Aduk-aduk dan diamkan sampai mengeluarkan buih ya. Kemudian siapkan wadah, masukkan tepung terigu protein tinggi. Di sini saya memakai tepung terigu cakra kembar sebanyak 250 gram. Lalu tambahkan 1 butir telur. Di sini saya memakai telur kuning dan putihnya sekalian ya. Lalu juga tambahkan 2 sendok makan susu kental manis. Nah, setelah itu aduk-aduk sebentar saja, tidak usah lama-lama. Jadi diaduk perlahan seperti ini sebentar saja. Nah, setelah itu masukkan bahan yang sebelumnya sudah dicampur tadi, biang raginya. Masukkan semuanya. Dan aduk hingga semuanya tercampur merata. Nah, ini mengaduknya sampai setengah kalis ya. Jadi diaduk-aduk perlahan seperti ini. Nah, setelah adonannya setengah kalis seperti ini, masukkan 4 sendok makan butter. Terserah mau pakai butter merek apa saja, tapi saya rekomendasikan pakai butter supaya kuenya lebih wangi. Dan setelah itu tambahkan juga 1/4 sendok teh garam. Lalu aduk-aduk sebentar. Nah, ini setelah diaduk sebentar, saya sambung menggunakan tangan yang tentunya sebelumnya sudah dicuci bersih ya. Nah, ini mengaduknya sebentar saja, tidak usah sampai kalis elastis. Jadi saya menggunakan tangan biar tercampur merata saja. Terlihat ya adonannya masih lengket, tidak masalah. Langsung ditutup saja pakai serbet bersih. Tutup hingga semuanya rapat ya, supaya adonannya tetap lembab dan juga cepat mengembang. Lalu diamkan sekitar selama 30-45 menit. Nah, setelah didiamkan, ini adonannya udah 2 kali lipat mengembangnya. Bisa dilihat ya, ini udah mengembang 2 kali lipat. Lalu kempiskan adonannya. Nah, kemudian taburkan sedikit tepung terigu pada alas yang akan dipakai untuk membentuk adonannya ya, seperti ini. Ditaburkan sedikit-sedikit aja, tipis-tipis. Lalu letakkan adonannya
dan juga kempiskan kembali hingga semua gelembung yang ada di dalam adonannya itu bisa keluar. Nah, kalau kalian mau hasilnya lebih bagus, sebaiknya pakai loyang yang bulat. Nah, karena ini tadi saya nyari nggak ketemu loyang bulatnya, jadi saya memakai yang ada aja, loyang kotak, tidak masalah. Rasanya tetap sama, hanya beda di bagian bentuknya saja ya. Nah, kemudian ini akan aku bagi adonannya menjadi 4 bagian yang sama besar. Setelah sudah terbagi seperti ini, ambil salah satu bagiannya lalu pipihkan. Boleh dipipihkan dengan apa aja. Di sini saya memakai gelas aja. Atau kalau kalian lebih mudah bisa memakai rolling pin. Nah, kemudian bentuk garis kecil-kecil seperti ini. Untuk garisnya jangan terlalu kecil dan jangan terlalu besar juga ya, supaya nanti lebih terlihat pada saat sudah matang. Jadi pelan-pelan saja supaya lebih rapi. Bentuk garis seperti ini hingga sampai ke ujungnya. Lalu berikan isian. Ini isiannya terserah mau pakai apa aja, bisa divariasikan sendiri. Di sini saya memakai Ovomaltine. Bisa diganti atau divariasikan dengan meses, lalu keju, atau kacang dan lain sebagainya ya. Kemudian gulung, dan menggulungnya ini harus benar-benar rapat ya, karena kalau tidak rapat nanti sewaktu dipanggang isiannya bisa keluar. Jadi hati-hati dan harus benar-benar rapat. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini ya. Lalu setelah itu akan saya letakkan di loyang. Sebelumnya loyangnya sudah saya olesi dengan sedikit butter supaya nanti tidak lengket ya, seperti ini. Diletakkan saja. Lakukan hal yang sama hingga semua adonannya habis ya. Nah, ini semua adonannya sudah masuk ke dalam loyang. Kemudian tutup dengan serbet selama kurang lebih 1 jam.
Nah, setelah didiamkan kurang lebih 1 jam, ini terlihat hasil rotinya ini montok ya. Udah 2 kali lebih mengembang daripada yang awal. Kemudian ini akan saya oles-oles tipis aja dengan susu cair. Apabila tidak ada susu cair, boleh diganti dengan air biasa saja supaya permukaannya tidak kering dan lebih mengkilap. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya setelah dioles susu. Kemudian akan saya masukkan ke dalam oven tangkring dan panggang selama kurang lebih 40 menit dengan api sedang ya. Nah, setelah 40 menit dipanggang, ini rotinya sudah matang. Terlihat ini warnanya cantik ya, pas. Setelah itu langsung keluarkan dari loyang dan olesi dengan butter supaya permukaannya ini lebih mengkilap dan tidak terlihat kering. Jadi untuk pengolesan butter ini bisa dilakukan 2 kali ya. Jadi waktu panas dan sesudah dingin dioles lagi dengan butter supaya rotinya itu lebih cantik dan mengkilap. Nah, ini dia hasil rotinya. Jadi di sini terlihat dari sobekan rotinya itu kelihatan empuk, menul-menul dan lembut ya. Cantik banget. Nah, gimana? Mudah bukan cara buatnya? Jangan lupa dipraktekkan di rumah ya. Karena ini cara buatnya gampang banget. Oke, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di subscribe, like, dan komen di bawah. Dan jangan lupa juga pencet tombol loncengnya. Terima kasih.